Ma'ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat lahir batin, dalam keadaan iman dan Islam, dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pendapat atau beberapa ungkapan yang sering kita dengar di masyarakat, di beberapa kalangan, yang menyatakan bahwa pengamal zikir itu adalah pemalas. Ungkapan ini didasarkan pada pengamatan dari orang-orang di luar kalangan pengamal zikir yang melihat para pengamal zikir ini duduk berlama-lama di masjid, di majelis, dan seolah-olah tidak melakukan kegiatan apapun, sehingga kemudian mereka menyebutnya sebagai golongan atau kalangan pemalas. Bahkan di kalangan pengamal zikir sendiri ada beberapa orang yang mengalami resistensi dari keluarganya, dari istrinya, dari orang tuanya, dari anaknya, atau bahkan dari lingkungan terdekatnya maksud saya, karena melihat bahwa pengamal zikir, ayahnya yang mengamalkan zikir, ternyata lebih sering duduk di rumah berpangku tangan dalam tanda kutip untuk berlama-lama zikir dan mengabaikan hak-hak keluarganya. Mereka, para pengamal zikir ini asik sendiri dengan dunianya, sehingga hak-hak istrinya, hak-hak anaknya, hak-hak orang tuanya kemudian sedikit atau bahkan terabaikan dengan aktivitas zikirnya. Inilah kemudian yang menimbulkan resistensi dari keluarga terhadap para pengamal zikir. Pertanyaannya, apakah kemudian pendapat dari sebagian orang ini benar bahwa ahli zikir itu pemalas? Jawabannya adalah mungkin ada benarnya ketika memang ada beberapa orang pengamal zikir yang memanipulasi aktivitas zikirnya untuk menutupi kemalasannya dalam berikhtiar. Ada memang orang-orang yang kemudian berkedok sebagai pengamal zikir, tapi sebenarnya mereka malas untuk melakukan kasab. Mereka hanya berpura-pura zikir dalam tanda kutip agar kemudian disebut orang baik dan orang soleh, kemudian mengharapkan orang lain mengulurkan tangannya membantu menghidupi kehidupan pribadinya. Itu yang benar. Orang-orang seperti itu sejatinya bukan pengamal zikir, sejatinya dia hanyalah pemalas yang memakai jubah pengamal zikir, yang memakai kedok pengamal zikir. Karena sejatinya pengamal zikir itu bukan pemalas. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pengamal zikir itu bukan pemalas. Seorang pengamal zikir justru merupakan generator yang menggerakkan, yang bisa menggerakkan semua sendi kehidupan, baik dalam keluarganya, baik untuk anak dan istrinya. Maka sebagai pengamal zikir, kita jangan kemudian memberikan contoh yang tidak baik kepada anak istri kita dengan terus duduk berzikir tanpa memikirkan, tanpa menghiraukan kebutuhan dan kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga kepada anak istri kita. Zikir adalah energi potensial. Aktivitas zikir melahirkan energi potensial yang akan menggerakkan kita untuk melakukan aktivitas lahiriah kita dengan secara lebih baik. Ingat bahwa gerak jasad kita adalah gerak hati kita, manifestasi, refleksi, dan proyeksi dari apa yang ada di dalam hati kita. Jadi tidak mungkin kalau zikirnya benar,
Kalau zikirnya baik, kalau zikirnya sudah istiqomah, kalau zikirnya dilakukan secara kontinu, kemudian melahirkan pemalas, tidak mungkin. Zikir yang benar, zikir yang baik justru akan melahirkan energi positif yang akan kemudian menggerakkan jasad ini bergerak secara positif pula. Zikir yang baik akan melahirkan pedagang yang baik. Zikir yang baik akan melahirkan guru-guru yang baik. Zikir yang baik akan melahirkan pekerja yang baik. Zikir yang baik akan melahirkan pejabat yang baik. Zikir yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Zikir yang baik dan benar akan melahirkan seorang ayah yang bertanggung jawab. Zikir yang baik akan melahirkan seorang suami yang hebat. Dan zikir yang baik akan melahirkan berbagai aspek positif dalam kehidupannya. Jadi tidak benar, sekali lagi tidak benar bahwa kemudian dengan berzikir kita kemudian bermalas-malasan hanya dengan alasan untuk melakukan zikir. Zikir jangan dimaknai secara sempit, jangan hanya ketika kita duduk bersila atau di majelis. Zikir bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan aktivitas apapun kita bisa melakukan zikir. Jadi sekali lagi bahwa anggapan, persepsi yang menyatakan bahwa ahli zikir itu hanya duduk bersila, berpangku tangan dan jadi pemalas, itu tidak benar dan itu salah. Bahkan dengan sangat jelas Pangresa Guru menyatakan bahwa jika kita sedang berzikir kemudian tiba-tiba datang di depan kita uang segepok yang tidak tahu dari mana datangannya, jangan diambil, karena kita tidak tahu uang itu dari mana dan siapa yang mengantarkan, bagaimana wasilahnya, bagaimana syariatnya. Kalau kemudian kita duduk berzikir, memejamkan mata, datang uang satu kardus atau satu gepok, kemudian kita ambil, artinya kita melanggar syariat, melanggar kewajaran, dan itu yang tidak boleh ada dalam benak para pengamal zikir. Ingin kaya mendadak, ingin kaya tiba-tiba, ingin kaya dengan cara yang di luar nalar, ingin kaya dengan cara goib, itu tidak ada harusnya dalam benak para pengamal zikir. Karena zikir itu bukan untuk itu, bukan untuk mendatangkan uang gaib, bukan mendatangkan jin pengantar rezeki, mengantar uang maksud saya, dan bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Zikir memiliki fadilah dan maslahat yang jauh lebih besar dari itu. Jika kemudian dengan berzikir orang menjadi kaya, ya itu memang takdirnya, itu garis yang harus dilakukan. Tapi lihatlah bagaimana cara mereka kaya. Orang kaya yang berzikir itu banyak, orang kaya yang tidak melakukan zikir juga banyak. Jadi tidak ada korelasi secara langsung antara zikir dan kekayaan. Tapi jika Allah berkehendak, kita tidak perlu takut untuk tidak menjadi kaya dengan mengamalkan zikir. Tadi caranya, syaratnya adalah zikirnya yang benar, kemudian energi yang lahir, yang tumbuh dari aktivitas zikir ini kita manfaatkan, kita optimalkan, kita arahkan untuk kasab kita, untuk ikhtiar kita, dengan senantiasa berserah diri kepada Allah, dengan senantiasa mengedepankan akhlak dalam hal apapun, baik itu ketika kita jadi pedagang, baik itu ketika kita jadi pejabat publik, baik itu ketika kita jadi pemimpin, baik itu ketika kita jadi guru dan lain sebagainya. Karena zikir intinya adalah memproses hati kita menjadi lebih baik, untuk kemudian melahirkan kebaikan-kebaikan, bukan hanya yang terlihat dalam aktivitas ibadah mahdoh kita, tapi juga dalam setiap aktivitas kita dimanapun dan kapanpun. Itulah pengamal zikir yang sejati. Jadi mohon dengan sangat kepada para pengamal, teman-teman seperjalanan, jangan ada lagi kamuflase, berkedok, atau kemudian mendiskreditkan pengamal zikir dengan aktivitas kemalasan yang hanya meminjam jubah pengamal zikir. Pengamal zikir tidak harus berjubah, pengamal zikir tidak harus kemudian
bertingkah aneh hanya ingin disebut sebagai orang yang ahli zikir. Tidak. Zikir itu dinamis, zikir itu inovatif, zikir itu solutif, zikir itu sebuah energi yang luar biasa yang menggerakkan setiap pengamalnya untuk berbuat lebih baik, dan lebih baik lagi. Jadi tidak ada alasan kemudian kita bermalas-malasan hanya karena kita membelenggu diri kita dengan predikat pengamal zikir. Tidak, zikir tidak mengajarkan seperti itu, guru kita pun tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengaku tiba-tiba menjadi malas berusaha, malas kerja, malas beraktivitas hanya karena dia ingin zikir, itu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Zikir adalah energi, zikir adalah motor, zikir adalah generator, zikir adalah inspirator, zikir adalah inovator. Jadi zikir, pengamal zikir adalah orang yang baik secara lahir pun baik juga secara rohani. Dengan inilah kemudian seorang pengamal zikir memiliki keseimbangan hidup baik secara rohani maupun secara jasmani, yang kemudian menjadikan para pengamal zikir ini menjadi orang-orang terpilih di mata Allah dan baik juga di mata manusia. Selamat belajar zikir, selamat mengamalkan zikir, dan ingat, sekali lagi mari kita bersama-sama membuktikan bahwa pengamal zikir bukan pemalas. Pengamal zikir adalah orang yang penuh semangat, penuh energi, dan penuh inovasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.